positif menurut aku dalam bersosial media itu kita bisa memperluas pergaulan, terus bisa berinteraksi. Halo guys, selamat datang di podcast kita. Aku Floria Dan aku Vira. Di sini kita mau ngobrol dan ngebahas tentang gimana sih cara bijak menggunakan sosial media. kenapa sih kita menggunakan tema itu? Karena sekarang ini kan kita berada di era teknologi ya, dimana teknologi itu jadi kebutuhan setiap orang, dan salah satu bentuk teknologi itu sosial media. Dan sosial media itu juga udah benar-benar digunain setiap orang di kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh mau ngasih tahu gimana sih cara menggunakan sosial media yang bijak supaya kita tuh nggak salah dalam menggunakan sosial media ini. Jadi di sini Kak Vira sebagai narasumbernya. Sebelumnya aku mau nanya, menurut Kak Vira sosial media itu apa sih? Menurut aku sosial media itu adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara daring atau virtual yang memungkinkan kita untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kalau menurut Kak Floria sendiri itu apa media sosial? Kalau menurut aku media sosial itu tempat kita bisa berbagi keseharian kita melalui foto, video, terus kita juga bisa kasih caption yang menarik atau yang relate sama apa yang kita posting. Menurut aku itu. Terus kita tuh kan juga tahu ya sosial media itu ada banyak platformnya, kayak aplikasi-aplikasinya tuh banyak, kayak Instagram, Facebook, TikTok gitu. Dan menurut data, penggunaan Facebook sampai sekarang masih jadi yang tertinggi digunain di semua kalangan, terutama kalangan usia 25 ke atas, ibu, bapak gitu kan. Terus aku mau tahu kalau di anak muda zaman sekarang nih, aplikasi yang lagi rame tuh aplikasi apa sih Kak? Aplikasi yang lagi rame di kalangan Gen Z ini ada aplikasi TikTok. Di dalamnya itu ada konten-konten menarik dan kreatif lainnya. Banyak anak muda yang membuat koreografi dari lagu yang sedang viral sekarang dan berharap video tersebut tuh FYP atau banyak yang like dan banyak yang nonton. Kalau menurut Kak Valeria sendiri itu gimana? Kalau menurut aku fenomena sekarang tuh bener TikTok yang lagi rame, apalagi banyak artis yang mempromosikan lagunya lewat platform TikTok. Karena kan itu salah satu yang mudah ya dijangkau anak-anak sekarang. Terus juga di situ tuh berarti kalau dari pendapat Kak Vira kan anak muda benar-benar diberi kebebasan buat benar-benar numpahin idenya, gimana cara dia berkreativitas dengan keahliannya, dunianya sendiri. Terus juga aku mau nambahin kalau di aplikasi TikTok tuh atau di aplikasi sosial media lainnya itu sekarang kita juga bisa ngepromosiin jualan, terus itu nggak mengeluarkan biaya kan, itu secara gratis, yang sekreatif kita. Balik lagi, kita benar-benar dituntut atau dibebaskan untuk bisa berkreativitas di platform sosial media saat ini. Menurut aku sih. Terus selanjutnya tuh kan kita menggunakan sosial media ya Kak, pasti ada dong dampak positif dan negatifnya. Kayak yang tadi kita bahas kan positifnya tuh ada lagi, menurut Kak Vira tuh ada lagi nggak sih dampak positif yang bisa kita dapat dari sosial media ini, dan dampak negatifnya itu apa sih Kak? Dampak positif menurut aku dalam bersosial media itu kita bisa memperluas pergaulan, terus bisa berinteraksi dengan banyak orang, terus juga sekarang mendapatkan informasi itu mudah banget ya. Kalau menurut Kak Valeria sendiri itu dampak positifnya dalam bersosial media itu apa? Kalau menurut aku dampak positifnya ya kita bisa belajar banyak dari sosial media, karena yang menggunakan sosial media itu kan nggak cuma anak muda ya, ada yang berstatus sebagai dosen, guru, terus kayak instruktur senam. Kayak kita benar-benar mudah mendapatkan apa yang kita butuhin. Kayak kalau mau hidup sehat, ada dokter yang ngasih info secara gratis, dan mereka tuh kayak dengan kreatif memberikan info-info
info tersebut. Terus kita juga banyak hal sih yang bisa kita dapetin dari sosial media itu. Kalau untuk dampak negatifnya menurut Kak Fira apa? Dampak negatif dalam bersosial media menurut aku itu banyak banget ya komen-komenan negatif yang mengganggu mental. Ya, terus juga ada konten-konten yang negatif yang enggak seharusnya kita tonton. Banyak banget sekarang apalagi di aplikasi TikTok. Oke, kalau itu kan dampak positif negatifnya ya Kak ya. Menurut Kakak tuh sebagai salah satu generasi muda saat ini, ada nggak sih tips yang bisa dilakuin anak muda di luar sana atau semua orang yang nonton video ini, gimana sih cara bijak menggunakan sosial media menurut Kakak? Tips cara bijak menggunakan sosial media menurut aku itu pertama kita harus menghindari penyebaran informasi. Ya, data pribadi itu nggak boleh disebar-sebar karena bahaya banget kan kalau disebar-sebar. Yang kedua itu kita harus menghindari yang namanya curhat-curhat tentang masalah pribadi karena bisa menimbulkan permasalahan dan dampak negatif lainnya. Kalau menurut Kak Floria sendiri gimana nih tipsnya? Kalau menurut aku benar sih yang dibilang Kak Fira tadi. Aku cuma mau nambahin, kalau kita posting atau mengkomentari sebuah postingan itu benar-benar harus dipikirin dulu ya. Itu layak nggak, omongan kita layak atau enggak buat kita posting. Terus kita juga harus jangan ikut-ikutan yang lagi rame, cuma ikut-ikutan doang tuh tapi nggak tahu permasalahan intinya di mana. Benar-benar harus dicari tahu dulu karena jejak digital itu kan gampang banget ya tersebar, terus susah untuk dihapus. Sebaik mungkin sih jangan terlalu bergantung sama sosial media. Kita tahu sosial media itu penting, tapi buat bergantung itu juga salah gitu. Banyak hal sih. Kita mau kasih tahu kalau misalkan sosial media itu bisa berdampak buruk kalau kita nggak bijak menggunakannya. Terus yang pasti pokoknya setiap ngelakuin apa-apa tuh harus dipikirin dulu, dilihat dulu benar atau enggak. Gitu sih, kita berharap video kita ini bisa bermanfaat buat yang nonton. Makasih buat Kak Fira yang sudah mau jadi narasumber kita, mewakili anak muda zaman sekarang. Terus juga makasih buat yang udah nonton. Semoga video podcast kita ini bisa bermanfaat buat semuanya.